Oke. Konstruksi kayu rekayasa. Oke, nah, gini ya. Ada cara membangun dengan cara konvensional, konstruksi konvensional, dan ada yang kekinian maju. Ya. Nah, ciri-cirinya ini saya ingatkan saja, pada awal kuliah sudah pernah saya katakan, ya. Jadi ciri-cirinya konvensional itu basah, ukuran kecil, belepotan, waktunya panjang, sering bekerja padanya, padat karya, lalu kemudian metode konstruksinya juga metode yang konvensional. Nah, sementara yang maju ini sering kerjanya kering, ukurannya besar-besar, bersih, teman. Jadi bekerja terinci, padat karya, metodenya lanjut, syarat dengan teknologi, ya, padat modal. Nah, perubahan konstruksi atau kemajuan konstruksi itu terlihat pada atau dilakukan orang pada ini, ya. Pertama bahannya itu diimprove, ya, sedemikian rupa, kekuatannya nambah dan sebagainya dan sebagainya. Lalu kemudian metode konstruksinya. Metode konstruksi yang saya maksud di sini adalah bagaimana cara membangunnya. Metode membangunnya, lalu kemudian juga teknologi membangunnya, teknologi konstruksinya, teknologi membangunnya, dan teknologi konstruksi. Teknologi konstruksi itu bagaimana kita menyambung atau melaksanakan itu, ya, membuat detailing dan sebagainya. Nah, lalu kemudian yang ketiga adalah pada aplikasinya. Sering aplikasinya itu menjadi bangunan-bangunan besar, bangunan tinggi, bangunan makin tinggi, kayak beton, baja itu bangunannya makin tinggi. Demikian juga kayu itu tadinya orang hanya berani sampai 2 lantai, 2-3 lantai, sekarang sudah sampai 10 lantai, gitu. Bahkan ada yang dicoba sampai 20 lantai, gitu, kayu, ya. Jadi aplikasinya itu bukan main. Demikian juga bentangnya. Tadinya bentangnya cuma 5-6 meter gitu, kayu misalkan 6 meter 12, sekarang bentangnya bisa sampai berapa? 40-60 gitu meter. Ya. Jadi aplikasinya itu bangunannya makin besar ke arah vertikal dan makin besar ke arah horizontal. Nah, ini tentunya akan merubah atau menciptakan teknologi-teknologi baru untuk membangunnya. Oke, kita mulai ya. Kita lihat apa yang berkembang. Nah, konstruksi kayu rekayasa. Kayu, produk kayu, jadi manufaktur yang digunakan dalam konstruksi. Ya. Ada 2 jenis produknya. Satu adalah produk kayu rekayasa, dan satu lagi adalah produk kayu industri. Yang dimaksud dengan produk kayu rekayasa ini adalah produk-produk yang direkayasa untuk aplikasi struktur. Jadi untuk kepentingan struktur. Ya. Nah, sementara yang kayu industri ini untuk kepentingan biasanya perabotan. Ya. Bentuknya banyak lembaran-lembaran MDF, ya, lembaran FDF, lembaran triplek, lembaran itu kayu industri, hardboard dan sebagainya. Sementara kalau kayu untuk struktur, jadi olahan kayu untuk struktur itu adalah kayu laminasi,
kayu komposit, gitu ya, kayu komposit. Jadi komposit ini kayu komposit struktur, jadi struktural ya, kayu komposit struktural. Jadi bisa saja kayu kayu dan baja dan sebagainya ya. Terus balok kayu I, ini untuk kepentingan struktur semua. Kayu lapis ini itu juga termasuk juga kayu industri, jadi kayu lapis. Tapi yang ini yang akan saya bicarakan yang digunakan untuk struktur. Oke, ya. Jadi ada dua. Nah, sementara itu dan tujuannya merekayasa konstruksi itu sebenarnya rekayasa kayu sebagai solusi terhadap kelemahan-kelemahan kayu. Apa itu aja kelemahan kayu? Banyak ya. Serat berpilin, mata kayu, lalu kemudian itu kelemahan kayu ya, serat berpilin, mata kayu, lalu kemudian apa namanya? keawetan batasnya, lalu kemudian yang tersedia di pasaran itu ukurannya kecil-kecil dan sebagainya. Nah, rekayasa terhadap kayu itu menjawab itu. Jadi apa yang dilakukan pada rekayasa kayu? Satu, menambah kekuatan. Kayu ditambah kekuatannya dengan berbagai macam cara, ya. Lalu menambah keawetan, diawetkan, dikeringkan dan sebagainya, sehingga biar tahan lama. Menghilangkan cacat atau mengurangi pengaruh cacat, gitu. Lalu kemudian batasan dimensi, menghilangkan batas. Kayu dimensinya sering tergantung tersedia pohonnya seberapa panjang, seberapa besar, gitu ya. Nah, lalu kemudian berapa panjang, itu ada keterbatasan. Demikian juga lalu kemudian kayu itu dari pangkal sampai ujung itu kekuatannya nggak sama, kualitasnya nggak sama, ya. Jadi itu yang harus terus kita juga berusaha untuk kayu itu mengurangi berat sendiri. Gimana caranya? Kayu itu sebenarnya kalau kita lihat penampangnya itu terjadi dari pori-pori, ada pori-porinya yang sering berisi air dan sebagainya. Nah, ini orang coba itu dimanfaatkan sehingga semua airnya keluar, sehingga tidak ada lagi pori-porinya, tidak ada lagi, semua mampet, gitu. Ya. Muai susutnya dikurangi, muai susutnya besar kayu itu, ya. Muai susut besar ke arah melintang, ke arah tegak lurus serat, itu muai susutnya besar. Lalu ke arah panjangnya itu nggak terlalu besar, tapi muai susut ke arah. Karena apa? Ya tadi, karena banyak pori-porinya, kalau dia nyerap air, cepat kembang. Tapi begitu kering, dia akan kempes. Ya. Terus menambah ketahanan terhadap api. Itu juga. Kayu mudah terbakar. Tetapi kalau dan saya kira ada bahan yang tidak terbakar. Semua bahan bisa terbakar. Bahkan besi juga bisa terbakar. Ya. Nah, cuma diusahakan untuk ini ya, ketahanan lama terbakarnya itu jadi lebih panjang. Sehingga apa? Sehingga manusia yang di dalam bangunan itu sempat menyelamatkan diri. Ya, jadi
Kayu sampai saat ini sudah bisa tahan terhadap api itu sampai 8 jam. Itu ya baru hancur. Ya. Oke. Nah, jadi itu. Jadi kalau kita melihat nanti kita jadi apa yang dilakukan ini sebenarnya mengakibatkan apa dan sebagainya ya. Jadi apa yang dikurangi, apa yang dijawab oleh permasalahan kayu. Oke, selanjutnya, nah ini rekayasa kayu untuk keutuhan struktur dan konstruksi. Itu saya bagi dua. Golongan A itu adalah plywood, laminated veneer lumber, parallel strand lumber, dan oriented strand lumber. Itu golongan A. Nah, ini bentuknya bisa papan, bisa balok, bisa papan, lembaran, papan, atau balok. Lalu kelompok B itu adalah glulam, glue laminated wood, dan lembu, laminated bamboo. Ya. Ini bentuknya yang kebanyakan adalah menjadi balok gitu. Meskipun yang jadi lembaran itu juga ada. Ya. Jadi ini adalah apa namanya, kayu-kayu rekayasa gitu. Nah, seperti apa itu bendanya? Nih ya. A, plywood. Ini plywood. Oh ya, tadi sebelumnya apa itu vinil? Vinil itu jadi kalau ini plywood ini ya. Jadi vinil itu adalah kayu tipis yang didapat dari mengupas kayu. Jadi kayu itu dikupas pakai mesin gitu, dapat kayu tipis. Nah, itu lalu kemudian ditempel, biasanya jadi reflex. Yang paling tipis untuk lapisan pengakhiran kayu. Nah, biasanya kalau yang ini misalkan 1 mili atau 2 mili ya. Gitu. Ini plywood. Jadi tadi kupasan kayu yang tipis tadi ditempel dengan berbeda arah. Ya. Ini plywood. Ini nomor 1 ini plywood sebelah kiri. Ya, ini plywood. Kalau ini laminated vinyl lumber. Nah, vinilnya di sini lebih tebal. Jadi vinilnya adalah lebih tebal. Gitu. Vinilnya lebih tebal, ditempel-tempel searah semua. Kalau ini tadi plywood itu seratnya itu disilang-silang, gitu, ya. Kalau ini semua seratnya dibuat searah semua, direm dan dipres, bisa berbentuk papan, board, bisa berbentuk balok. Board ini kadang balok ini juga bisa dihasilkan dari tadi digergaji dari board tadi. Ya. Jadi dari vinil. Nah, sebenarnya tidak ada bedanya dengan ini, parallel strand lumber. Ya, kalau ini tadi vinil yang tebal-tebal gitu, bisa dipres. Nah, kalau ini apa namanya, lebih pada potongan-potongan kayu, bukan vinil yang disengaja gitu. Ya, nah ini PSL. Kalau ini OSB, oriented strand lumber, itu dari ini kayunya potongan-potongan cacahan nggak karu-karuan gini, tipis. Itu lalu kemudian ditempel di. Nah, semua ini dipres demikian rupa pakai lem dan menjadikan balok. Nah, ini bisa. Ini parallel strand lumber. Ini
Ini kayu solid. Kalau ini kayu solid, kita bisa bandingkan, gitu. Dia bisa kita press menjadi balok, atau ini kayu solid. Oke, ini jadi benda-benda ini. Nah, lalu kalau golongan B seperti apa? Golongan B itu seperti ini. Glulam dan lembu. Ini glulam. Glulam ini lihat foto, bukan dari binir atau itu, tapi dari potongan kayu solid. Ini lihat seratnya. Jadi ini terdiri dari saya perbesar ya. Nah, ya. Nah, ini dari potongan balok 3 ditempel menjadi seperti itu. Glulam. Sorry. Nah, atau kita buat balok yang panjang, ini ditempel dan mungkin disambung gitu sana, ya. Jadi ini ditempel di pulau, ini terdiri dari balok-balok. Nah, atau ini terbuat jadi papan, jadi papan tapi yang sangat tebal, dan ini kalau ini nyusunnya dibalik-balik. Jadi papan satu ke arah sana, lalu papan bawahnya ke arah sana seratnya, gitu ya. Ini sering disebut juga cross laminated, ya. Itu. Bentar. Cross laminated timber. Oke. Ya. Nah, ini juga laminated. Lihat dari ini bambu ya, bambu laminated. Nah, sorry, udah pindah halaman. Nih, ini bambu laminated. Ini. Ya, nah ini bambu. Sorry. Ini bambu nih. Kalau ini bambu laminated. Ya. Oke. Ini glulam tadi, ini lembu, ini juga ini lembu. Kalau ini glulam, jadi kita bisa membuat ini profil juga. Ya. Oke. Nah, ya, jadi bahannya seperti ini. Nah, glulam ya, jadi gini, kita menyadari ini satu yang atas ya, saya jelaskan yang atas. Kita menyadari bahwa kekuatan kayu itu berbeda antara pangkal sampai dengan dan ujung. Nah, dengan dipotong-potong, panjang-panjang dipotong, lalu kemudian dilaminasi, jadikan glulam,
itu diusahakan supaya kekuatan kayu itu sama semua. Dengan cara seperti ini. Lapis pertama, jadi kita kayu, pangkal, ujung. Ya, kita tempel kayu, ini pangkal, ujung. Jadi kita bolak-balik gitu. Nah, sehingga lalu kemudian kita mendapatkan sebuah kayu yang sama, kekuatannya sama, ya. Dan kemudian ukurannya itu bisa besar karena kalau kita dapat dari pohon itu dimensinya itu ada keterbatasan. Ya, besarnya pohon seberapa? Kita tidak akan bisa mendapatkan kayu dengan panjang 100 gitu, misalkan 50 meter gitu. Itu sangat sulit. Ya. Nah, dengan gelulam kita akan bisa mendapatkan penampangnya yang sangat bisa besar, penampangnya yang bisa besar, dan kemudian panjangnya juga bisa panjang. Itu dengan gelulam. Jadi oleh karena itu lalu kemudian kalau orang banyak membangun untuk tentang lebar itu dengan gelulam. Meskipun mahal, ya, mahal. Indonesia di mana? Indonesia baru sampai pada percobaan. Jadi gelulam itu untuk kebutuhan struktur besar itu mungkin karena mahal, jadi banyak yang belum menerapkan. Tetapi sudah dicoba, jadi perhutani maupun IPB sudah mencoba itu ya. Oke. Nah, yang banyak itu adalah laminated untuk perabotan. Jadi kecil-kecilan. Nah, yang besar itu yang baru saya lihat itu cuma aulanya ITB. Aula baratnya ITB, aula barat dan aula timur ITB. Itu tujuannya dulu jadi memanfaatkan kayu yang murah, kayu yang mutunya rendah, lalu kemudian dibuat sedemikian rupa mampu untuk sebuah struktur, sebuah bentang yang cukup lebar, gitu ya. Itu yang saya lihat di TV. Nah, jadi ini caranya. Jadi dibalik-balik gitu. Nah, sementara itu, kalau kita lihat balok itu kalau kita bebani dia akan melendut. Apa yang terjadi? Ini saya buat melendutnya ekstrim ya. Apa yang terjadi? Kita akan melihat bahwa sisi sebelah atas itu tekan, memendek, dan sisi sebelah atas itu memanjang. Ya, gitu. Nah, jadi sebelah atas mengalami tekan, sebelah bawah mengalami tarik di dalam satu penampang. Sehingga kita bisa membuat grafiknya seperti ini. Di atas itu tekan, di bawah itu tarik. Tarik tekan maksimum itu paling ujung atas, tarik maksimum itu paling ujung bawah. Dia akan mengecil tekannya ke tengah, ya, tekan itu akan mengecil dan kemudian berubah menjadi tarik dan terus akhirnya membesar. Jadi di bagian-bagian tengah ini itu gayanya itu tegangannya itu kecil. Yang besar itu tegangan itu di ujung-ujungnya. Oleh karena itu lalu kemudian kita bisa membuat balok dari kayu itu dengan cara seperti ini. Di atas kayu solid, kayu bagus, di bawah itu bisa plywood tadi, bisa golongan A tadi, plywood, OSB, lalu kemudian parallel strand lumber, PSL, dan apa tadi lupa saya. Nah, LFP dan PSL, ya, laminated vinyl lumber dan sebagainya, itu bisa
Nanti saya contohnya. Oke, gitu. Jadi kita bisa buat ini. Buat balok seperti ini. Sehingga panjang berapapun kita akan bisa lakukan. Dan ringan. Gitu, ya. Nah, oke. Jadi itu semua. Oke. Selanjutnya kita lihat aplikasinya. Itu tadi teknik-teknik pengolahan kayu. Nah, nih aplikasinya. Semua pekerjaan konstruksi kayu lanjut ini, glulam maupun bambu dan sebagainya, komponen-komponennya semua dikerjakan di pabrik. Sehingga di pabrik kontrol kualitasnya bisa terjaga, dan kemudian pekerjaan di lapangan itu menjadi kering. Ya. Ini adalah balok, ya, glulam, gitu, bisa panjang seperti ini, sangat panjang, bisa bentang lebar, gitu. Ya, ini glulam digunakan untuk jembatan, gitu. Ini juga glulam digunakan untuk truss. Nah, cuma harus kita bedakan bahwa dengan menggunakan glulam ini kita tidak bisa sembarangan cowak, make dan sebagainya. Bisa rusak glulamnya. Oleh karena itu lalu kemudian timbul banyak konektornya itu, misalkan konektor baja dengan baut dan skrup dan paku. Tidak ada coak. Semua dikerjakan di pabrik. Nah, dari sini lalu kemudian dampak dari tadi penggunaan glulam tadi itu lalu menumbuhkan industri konektor, ya, bisa standar dan juga bisa yang dipesan, ya. Jadi itu. Jadi industri alat sambung itu menjadi tumbuh. Ya, nah, ini glulam, saya perbesar supaya kelihatan. Nah, ini glulam juga, tetapi glulamnya itu dibentuk. Lalu, nah, semua desain komponennya ini benar-benar sudah didesain, ya. Jadi tinggal, nah lalu kemudian jadi didesain di pabrik dan dibuat di pabrik, gitu. Ini. Jadi untuk kolom-kolomnya ini sudah dibentuk, gitu ya, glulam dibentuk, lalu kemudian baru disambung dengan balok-balok yang horizontal, balok glulam juga. Oke. Nah, ini aplikasinya. Nah, ini balok I, baloknya jadi tipis, ringan, gitu. Cuma lalu kemudian kita bisa mendapatkan bentang yang sangat lebar. Cuma kita harus perhatikan bahwa dia akan mudah berguling. Oleh karena itu harus diamankan, itu bagaimana. Oke. Jadi ini adalah kayu solid atau kadang-kadang laminated wood, ini yang atas dan bawah. Yang tengah ini adalah tadi lembaran atau potongan dari multiplex, lalu OSB atau PFL dan sebagainya. Nah, ini aplikasi juga glulam. Nah, tiang-tiangnya adalah tiang beton, cuma balok-baloknya ini adalah balok glulam. Bisa sangat panjang, ya. Jadi bentangnya sangat lebar.
gerulam dengan besarnya dimensi dan sebagainya, akhirnya kita bisa membuat bangunan untuk bangunan tinggi. Ya, bangunan tinggi. Ini contohnya adalah ini. Ya. Jadi bangunan tinggi ini, nah, semua panel-panelnya adalah panel-panel kayu, kolom kayu. Nah, lalu kemudian lantainya ini juga lantai kayu. Lantai kayu ini adalah tadi apa namanya, cross laminated, ya, ini tadi. Ini untuk ini dalam satu bangunan. Jadi bangunan luarnya seperti ini, dalamnya adalah seperti ini, ya. Ini fasadenya. Fasadenya sudah dibuat di pabrik, tinggal dipasang. Oke. Itu kayu. Atau kayu juga bisa dibuat. Nah, ini lagi musim di Eropa. Jadi membuat unit-unit modul. Ini akhirnya untuk apartemen, untuk bangunan tinggi, jadi modul unit-unit seperti ini dibuat di pabrik. Ini, ya, bendanya seperti ini. Nah, dibangun seperti ini. Gitu. Oke ya. Jadi itu aplikasinya dari rekayasa kayu. Oke, saya lanjutkan. Nah, saudara kalau nanti mau buat mendesain gitu ya, tentang lebar dan sebagainya. Ini beberapa contoh glulam yang dijadikan dengan bentang lebar. Glulam satu balok kayu, balok glulam 30 meter ditumpu 2 kolom. Ini glulam juga berbentuk seperti ini, bisa 10 sampai 20 meter, 30 meter. Ya. Glulam dengan ini 15 sampai 40 meter. Gitu. Kalau ini kurang dari 30, jadi ya, ini 15 sampai 40. Ini membuat portal jepit dan sendi di puncaknya, jepit di tumpuan bawahnya, itu kira bisa sampai 50 meter, 10 sampai 50 meter. Ya. Bentuk lengkung ini 20 sampai 60 meter. Jadi gitu. Ini membuat glulam bisa dibuat juga dengan membentuk curve, balok lengkung gitu ya, atau bisa juga gini. Kalau ini pelengkung 3 sendi, 3 pin gitu, antara 15 sampai 25 meter bentangnya ya. Ini juga bisa mencapai sampai 80 meter. Oke, jadi nah. Oke. Kita juga membuat tadi dengan panel-panel tadi kita membuat balok box ya, seperti ini. Jadi kita membuat rangka, lalu kemudian kita tutup dengan plywood ya. Kita tutup dengan plywood atau kita tutup dengan tadi panel-panel tadi. Nah, ini bentuknya adalah lurus ya. Tapi kita juga bisa membentuk portal-portal seperti ini dengan cara ini. Kita bisa membentuk struktur ini, struktur semua portal atau struktur ini ya, dengan cara ini. Jadi kita bisa membuat truss, lalu kemudian truss itu kita tutup dengan begitu. Ya. Nah, coba sebagai perencana harus juga dirancang
tumpuan-tumpuannya. Nah, gara-gara ini biasanya pesanan ya. Jadi pesanan kita bisa buat mendesain tumpuan bisa tumpuan ini, model tumpuan ini, lalu kemudian kita pesan pada tukang besi atau apa. Oke, ya. Jadi ini nggak standar ini nggak standar, tapi nanti saya tunjukkan yang standar. Nah, kalau kita membuat bentang lebar, ini contohnya kayu. Yang rawan itu adalah ini, bentang lebar jauh. Yang rawan itu adalah ini. Oleh karena itu perlu ada ini bracing, perlu ada bracing, perlu ada bracing, perlu ada yang nahan. Gitu. Itu aja bedanya bentang lebar dan bentang pendek. Jadi makin bentangnya makin lebar, induknya makin tinggi, makin mudah. Oke, ya. Nah, saya kira saya akan menunjukkan hal yang lain. Gitu. Sebentar. Ini adalah cross laminated timber, cross laminated. Nah, ini biasanya untuk lantai. Nah, ini ya. Jadi tebel. Jadi ini tadi yang disusun seperti ini. Jadi serat ini lalu kemudian sampai berapa tebel? Bisa tebelnya segini. Ini tebelnya ini. Ini 4 lapis. Ya. Nih. Jadi ketebalan ini ya tergantung pabrik, bisa saja dibuat pabrik. Ya, susunannya seperti ini. Biasanya untuk lantai, ini lantai. Jadi lantai, dinding, gitu. Lantai, dinding. Jadi ini dinding dan untuk lantai. Lantai dari kayu. Udah, jadi kayu setebel itu ya, kayu setebel itu. Jadi bisa sangat tebal. Ya, seperti ini. Nah, nih, bisa untuk dinding. Untuk dinding, ini untuk dinding, tapi ini untuk dinding dan lantai. Oke. Lalu kemudian kita bisa membuat balok. Ini balok I, tadi balok I. Jadi di tengah adalah plywood. Atau kita kombinasikan dengan ini dinding, tetapi baloknya balok baja. Nah, ini. Oke, saya kasih contoh yang lain. Itu adalah kok tidak ada. Oh, sebentar. Tapi ya. Nah, tadi saya katakan tadi join-join sambungannya itu pesanan ya, yang tadi, contoh yang tadi. Tetapi ada juga yang standar. Standar itu satu adalah ini. Gang nail, ya. Nailing plate. Jadi gang nail itu semacam plat, lalu kemudian beberapa ini dibuka, lalu kemudian nongol gitu.
kayak duri-duri banyak gitu, jadi banyak gitu. Nah, itu gangnail jadi ya macam ini. Lalu kemudian kita bisa buat ini. Nah, ini prakteknya untuk gangnail, bisa untuk nyambung gitu. Lalu kita ini ada untuk apa namanya? Untuk masang balok, atap dan sebagainya, caranya seperti ini. Nah, ini untuk masang atap. Ya, jadi ini kalau ini 2 balok atap ya. Kalau ini 1, tapi ini dibengkok-bengkokkan. Ini standar. Saudara lulus dari arsitektur, buat aja perusahaan beginian, sambungan, bisa saja. Nah, ini juga standar. Ini hubungan untuk bawah, nah, ya. Jadi untuk apa namanya ini, tumpuan kolom. Kalau ini untuk ini, ya. Jadi untuk nyambung antara tiang dan balok, ini semua laminated ya, jadi dan sebagainya. Ini ya, bentuknya seperti ini. Jadi tinggal naruh saja ini balok induk, balok kanak untuk lantai. Skrup menjadi berguna di dalam konstruksi kayu. Oke. Ya, kita masang skrupnya. Nah, skrupnya juga lalu kemudian ya, jenisnya macam-macam gitu. Oke. Ya, untuk balok. Jadi ini yang standar, tumpuan apa namanya, alat-alat sambung yang standar. Tapi tidak ada yang dicowak, tidak lagi ada yang dicowak. Oke. Saya kasih contoh yang lain. Ini adalah ya. Nah, ini ada sebuah apa ini namanya, gelanggang olahraga dengan glulam, ya, bentangnya segitu. Ya, nah, strukturnya bentuknya seperti ini. Ini glulam, lalu kemudian ditambah untuk membentuk atap itu dari baja. Ini baja. Ya, nah, ini glulam, sambungan glulam. Nah, seperti ini. Nah, ini bangunannya. Jadi strukturnya ini struktur tiangnya adalah beton, bentangnya ini adalah glulam, baru ini penutup atapnya adalah metal sheet. Gitu. Nah, ini yang saya katakan tadi, ini strukturnya beton, ini glulam, ini juga glulam, ini balok kayu juga, penyangga kayu. Nah, ya, yang ini adalah baja. Sebenarnya yang ini ya, yang rege-rege ini kayu juga. Nah, ini kayu. Oke, ada pertanyaan?
Silakan para mahasiswa kalau ada pertanyaan diberikan kepada Pak Toto atau di kolom chat. Ada yang Oh, ada di Pak chat. dari Farid. Pak Faizal Siapa? mau bertanya Oh, ya, saya. ya. Farid. Saya bacakan ya mungkin Pak Toto ya. Oke. Jadi dari Farid ini bertanya, syarat dalam mendirikan bangunan dengan bentang lebar itu apa saja kriteria yang harus diperhatikan, dan bagaimana menentukan ukuran dari segi pondasi dan kolomnya? Terus lagi, dan apakah konstruksi baja dapat membuat atap cor-coran, Pak? Gitu Pak Toto. Bentar dulu. Atap cor-coran itu gimana? Baja Atap atap cor-coran itu gimana? Atap dak mungkin Pak maksudnya Pak. atap. Kayak gini deh. Tadi apa syaratnya untuk membentuk bentang lebar? Tidak ada syaratnya. Maksudnya syarat itu apa? Gitu. Ya. Bentang gini ya. Berpikirnya begini. Saudara inginkan bentang lebar, bentang itu ditentukan oleh apa? Itu ditentukan oleh fungsinya. Fungsinya apa? Saya butuh bangunan tanpa ada kolom. Bangunan saya fungsinya hanggar. Di situ harus masuk pesawat dengan segala macam panjang dan lebarnya. Nah, bagaimana kalau hanggar tadi ada kolom di tengah-tengah? Pesawatnya nggak bisa masuk. Jadi saya membutuhkan bentang yang seluruh pesawat itu bisa masuk. Pesawat itu bentangnya rentang sayapnya dari kiri sampai kanan itu kira-kira 73 meter. Jadi paling enggak saya harus mempunyai bentang sampai kalau itu 73 meter lalu kiri kanannya ada 10 meter, 10 meter ya sampai 90 meter lah. Jadi bentangnya saya putuskan 90 meter. Tetapi kalau misalkan sekarang saya membuat rumah tinggal, ruangnya itu 4 meter gitu. Kalau ada kolom atau saya membuat kantor. Kantor itu kalau ada kolom mengganggu nggak? Gitu. Kan enggak. Jadi bentangnya kita tentukan lain lagi. Oh, ternyata untuk satu ruangan itu lalu kemudian kira-kira membutuhkan 4-6 meteran lah gitu. Jadi kita sering lalu kemudian kita tetapkan bentangnya cuma 6 meter. Jadi sekali lagi bentang itu tergantung dari fungsi. Nah, sekarang lalu apa yang saya perbuat kalau saya sudah saya tetapkan bentangnya adalah sekian, gitu. Ya, saudara milih bahannya apa? Beton, baja, dan sebagainya. Beton berat, baja kita bisa peringan. Oke, kalau gitu saya pilih baja. Dimensinya berapa? Gitu. Baru ya setelah kita dapat oke bahannya ini baru dimensinya berapa. Dimensinya itu saudara bisa lihat di sudet, bisa lihat di buku. Berapa dimensinya itu? Misalkan saya kasih contoh seperti ini. Ah, kita tinggal milih saja. Oke, saya sistemnya misalkan saya sistemnya adalah ini.
Kita tinggal pilih berapa ini. Gitu. Ini kebenaran baja. Ya. Beneran baja. Saya cariin lagi kalau bukan baja seperti apa. Misalkan bentar. Kok nggak bisa ini ya? Ini kayu. Struktur saya misalkan kayu. Nah, saya pilih apa? Gitu. Mau balok ini tadi jadi sistem ini gitu, atau ini glulam, laminated. Berapa ini? Besarnya berapa? Ya, di sini L/4. Jadi besarnya adalah 1/4 L, bentangnya 20. Jadi ini itu besarnya bisa apa namanya? 1/4 atau 1/6. Jadi bisa itu. Ya. Tapi kita lihat lagi bentangnya. Bentang efisiennya berapa ini? Oh, ternyata bentang efisiennya antara 10 sampai 30 meter. 35 meter dan sebagainya. Gitu. Kita pilih aja ini. Ya, ini semua ada, daftar ini ada di Sudek. Di buku Sudek. Mana Sudek saya? Chapter 15. Nih. Ya. Oke, jadi ya. Nah. Oke. Udah, jadi kita bisa menentukan bentang itu. Cuma sekarang yang berbahaya daripada bentang yang makin besar, makin panjang, dan makin lebar, itu adalah tadi. Jadi dia bisa melihat lebih, dan kemudian oleh karena itu lalu kemudian dibutuhkan bracing. Ya, dibutuhkan bracing tadi. Oke, sampai di sini. Nah, pertanyaan selanjutnya, fondasinya apa? Ini yang selalu saya herankan. Arsitek kok tanyanya fondasi? Gitu. Arsitek itu mikirnya harusnya cepat. Fondasi dangkal atau fondasi dalam. Nah, kalau sudah bentangnya lebar, bentangnya sebesar itu, dengan pergerakan ininya lebih besar, sudah pakai saja fondasi tiang. Gitu. Nah, tanggung jawab saudara sampai mana? Sampai pada bentuk kepala tiang. Nah, dari sini lalu kemudian sekarang tiangnya itu kita tancepin vertikal ke bawah atau miring. Dua-duanya bisa. Itu aja. Oke? Terjawab? Muhammad siapa tadi? Tapi siapa namanya? Farid, Pak. Farid. Udah ada apa lagi?
Jadi begitu. Nah, sekarang saudara mau buat apa sih bentang lebar? Nah, ya, kalau itu di lapangan voli, lapangan badminton 2 biji. Lapangan badminton itu 6 kali 14 atau 13. Ya, ada 7 kali 14, ada 6 kali 13, ada 6,5 kali 13 ada. Mau dijejer gimana? Kalau mau kita letakkan begini, ini 6, ini 6 di antaranya 3 meter, lalu kemudian di pinggir sini 3 meter, 3 meter. Gitu. Jadi 3, 6, 3, 6, 3, 21. Cuma 21. Nah, tinggal lalu kemudian mikir, kalau 21 itu lalu kemudian apa? Kita lihat tadi di Sudek. Pendekatannya gimana? Gitu. Kalau arsitek cuma gitu aja. Kalau pakai balok beton, ya besarnya adalah 1/12 sampai 1/15 bentang. Kalau bentangnya 21 meter, berarti balok betonnya taruhlah 1/12 itu bisa, jadi tingginya balok bisa 1 meter 75 cm, misalkan ya, 1 meter 80. Gede banget. Iya. Nah, sekarang kita, oke, kalau di stres gimana? 1/24 bentang. Nah, tingginya cuma 1 meter. Oke, gimana? Kok rasanya berat? Oke, sekarang balok betonnya kita lubangi supaya enteng. Masih berat juga. Ya sudah, gimana kalau kita ganti baja? Gitu saja. Oke? Ya, apa namanya tadi? Rifki siapa? Ya, Farid. Farid. Pak Toto. Gimana Farid? Baik Pak, terima kasih. Ya, oke, sama-sama. Ada yang lain? Nah, kalau nggak ada, ini Riana Lubis mau bertanya Pak Toto, apa mau? Oke, silakan. Bapak izin tanya sebelumnya, kan tadi di slide sebelumnya itu, kalau nggak Apa salah, namanya? itu slide 19 kalau nggak salah Pak, Riana yang bentuk, Lubis. Oh, Triana iya. Lubis. Slide Iya. 19. Iya, Ada apa? itu kan bentuk-bentuknya udah diiniin, yang kayu-kayu yang tadi gulam tadi, berdasarkan bentangnya. Berarti itu tuh otomatis membuat keterbatasan desain gitu Pak, atau emang itu cuma referensi aja terus ada bentuk-bentuk lain yang Oh, bisa bentuk lain. Bisa bentuk lain. Pak? Jadi kamu sudah bisa bentuk misalkan nomor 19 itu slide 19 apa sih? Ntar dulu saya lihat dulu. 19. Oh ini. Ya itu ya. Ini ya. Ini ya. Iya, Ya, Pak. Triana. Iya, Nah, Pak. enggak, ini cuma anu aja. Bentuknya bisa lain, bisa banget. Sangat bisa. Ini kan bisa saja kamu bentuk misalkan lengkungnya segitu. Bisa. Ya. Tapi ingat, ini adalah gelulam. Jadi semua dikerjakan di pabrik. Ya, jadi semua dikerjakan di pabrik. Di Indonesia belum ada karena sangat mahal. Itu aja. Ya, dalam batas yang besar-besar. Oke, itu. Apalagi yang kamu pertanyakan?
Triana Lubis. Udah Pak, itu aja. Oh iya, itu aja. Ya sudah. Terima kasih Pak. Oke. Yuk. Ya, yang lainnya apa lagi? Mas Rizal mau bertanya, silakan. Izin bertanya, Pak. Eh, yang tadi kan ada yang namanya LVL atau vinir ya Pak. Nah itu kan cara buatnya kan dari lapisan tipis terus disusun dan seratnya searah gitu kan Pak. Nah yang saya tanyakan yang membedakan antara vinir ini sama kayu biasa yang signifikan itu di bagian mananya. Secara kan kayu biasa seratnya juga searah dan vinir juga cara membuatnya searah juga Pak. Gini ya. Kalau kayu biasa, ya udah kayunya memang begitu, ada apa adanya, ada seratnya, ada puri-purinya. Ngerti? Nah, kalau sekarang kayu yang direkayasa ini dari potongan-potongan cacahan kayu, dari potongan atau cacahan kayu, atau kayu itu dibelah, dikupas setipis-tipisnya. Nah, itu lalu kemudian direkatkan kembali, direkatkan dan dipres. Jadi kayu itu makin padat. Bedanya cuma di situ. Dan kemudian kayunya kayu sampah, kayu sembarang, kumpulin terus habis itu dipres. Gitu. Jadi kayu apa saja dibuat vinirnya. Kalau vinir biasa itu tebalnya bisa sekelas, tapi kalau buat ini tadi laminated vinir dan sebagainya itu, vinirnya itu tebalnya kira-kira ya sampai setengah sentian lah gitu. Jadi potongan gitu itu dipadetin sehingga lalu kemudian pori-porinya itu bisa mampet gitu, sudah dipotong gitu, padat, itu baru ditempel lagi terus ngerti? Ya kalau soal serat tidak ada bedanya, tetapi strukturnya jadi berubah, struktur kayunya jadi berubah. Kalau kayu asli itu ada pori-porinya dan pori-porinya saling terhubung, itu kalau ini nggak ada, padat. Nah, di Jepang ada lagi. Di Jepang itu kayu gelondong, sedemikian rupa, airnya di dalamnya itu disedot, lalu kemudian kayunya dipres lagi. Tapi kayu utuh, bukan kayu yang tadi. Kalau yang vinir tadi kayu dibelah, kayu yang dibuat belah. Tapi kalau ini kayu utuh yang bulat dibuat jadi segi 4. Itu di Jepang. Oke, nah tekniknya lain tekniknya itu saya garis besar saja. Tekniknya lain secara detail saya nggak bisa menjelaskan dengan karena saya bukan ahlinya. Tapi teknologi. Nah, kalau saudara pengen tahu persisnya, ya saudara cari saja, baca aja sendiri. Gitu. Yang penting, jadi itu rekayasa. Jadi saudara harus rekayasa gini ya. Karena saudara arsitek, soal rekayasa bahan itu, saudara cukup membayangkan bisa begitulah. Nah, yang penting itu bagaimana saudara menggunakan bahan itu. Oke, mengerti? Saudara siapa ini namanya? Asrizal. Ya. Iya Pak, baik mengerti. Baik. Oh ya Pak, dan untuk kekuatan itu gimana ya Pak? Apa sama aja? Wow, jauh lebih kuat. Jauh Pak, jauh lebih kuat. Dan benda yang lebih padat itu pasti lebih kuat daripada benda yang tidak padat. Itu aja. Gitu. Ayo, siapa lagi itu yang nanya? Zana Ferita, Pak Toto, mau bertanya. Saya bacakan aja ya. Hal yang membuat kayu rekayasa bisa tahan api selama 8 jam itu apa ya, Pak Toto? Kamu nanya apa yang bisa menyebabkan kayu itu bisa tahan 8 jam? Saya jawab, saya tidak tahu. Tapi dari percobaan penelitian,
sekarang kayu itu sudah sampai bisa tahan 8 jam. Nah, soal itu tanya ke yang neliti, ya. Kalau saya nggak tahu. Jadi begitulah kemajuan rekayasa kayu. Dia bisa tahan api sampai lama. Nah, bisa saja. Mengapa? Ya, bisa saja. Lebih padat, lebih kering, lebih padat. Sorry, bukan lebih kering ya, lebih padat. Lalu kemudian apa namanya? Diberi zat kimia apa sehingga tidak mudah terbakar. Ya, gitu kira-kira. Persisnya saya tidak tahu. Saya bukan ahli bahan dan saya. Oke. Ada lagi pertanyaan yang lain? Zana Felita. Sudah tadi Mbak Yuri. Oh iya sudah. Oh. Oke, ada? Belum ada sepertinya Pak Toto. Oke, baik. Kalau belum ada, saya lanjutkan. Nah, Tes. Halo, tes. Ya Mbak Saya Yuri. keluar ya? Enggak, sepertinya koneksinya sedang ini. oke. Selanjutnya bahan bacaan ya. Jadi ini ya, tadi kalau bentang lebar itu kita butuh bracing seperti ini. Oke. Lalu kemudian bahan bacaan, saudara bisa baca Edward Allen, paragraf 3456, Mach dan Meta 13, 14, 16, 13, 14, 15, 16, plus sumber lain. Oke, dan banyak PDF beredar tentang glulam dan sebagainya itu di internet. Nah, ini untuk bahan bacaan untuk tambahan. Sementara untuk tugasnya adalah ini. Mencari pengeterapan, jadi mencari contoh, mencari contoh tentang pengeterapan kayu rekayasa. Mungkin contohnya tidak bisa selengkap seperti yang saya tunjukkan tadi, apa namanya tadi, gelanggang olahraga tadi, ya nggak apa-apa. Yang penting saudara punya sosoknya, lalu kemudian gaya-gayanya seperti apa, lalu kemudian tumbuhannya seperti apa. Nah, ya, bangunan tinggi kayu, bangunan tinggi kayu, dan bangunan bentang lebar kayu, masing-masing satu buah. Jadi saudara cari bangunan apa gitu. Nah, terus habis gitu, ini biasanya ada itu. Jadi biasanya ada. Lalu kemudian data proyeknya seperti apa, bangunannya seperti apa. Lalu sering-sering ada ulasan mengenai konstruksi. Nah, jadi saudara tentukan elemen bangunannya apa. Nah, ini orang nggak bilang ini elemen gitu nggak bilang. Tapi saudara sendiri tentukan. Ini ada gedung seperti ini, elemennya itu terdiri dari elemen struktur berbentuk busur atau elemen strukturnya itu berbentuk rangka, gitu ya. Nah, detail konstruksinya apa? Join-joinnya apa? Roll, sendi, jepit itu bentuknya seperti apa? Detail konstruksi.
Mungkin saudara dapat bangunan tapi nggak ada contohnya. Nah, saudara bisa memperkirakan kemungkinannya adalah seperti ini. Bisa, saudara bisa cari lagi di internet. Modelnya seperti ini nih. Gitu. Misalkan begitu. Nah, terus lalu kemudian biasanya ada ceritanya itu, metode membangun. Nah, kalau saudara sudah menemukan barang gedenya segitu, taruhlah misalkan itu bentangnya atau bangunannya itu sekian lantai, kolom-kolomnya itu gede misalkan, atau misalkan elemen-elemennya strukturnya gede, karena untuk bentang misalkan 60 meter, bawanya ke lapangan gimana? Nah, tentunya ada ceritanya itu. Dia bawanya ke lapangan itu seperti apa? Apakah bendanya itu dipotong jadi 5 atau jadi 6, terus lalu kemudian bagaimana menyambungnya kembali? Itu metode konstruksinya. Nah, kira-kira begitu ceritanya. Saudara nggak perlu cerita panjang lebar, nggak usah begitu. Cukup 2 lembar saja. Saudara membuat 2 lembar. 2 sampai 3 lembar. Oke, ngerti nggak? Nangkep ya, soalnya ya. Saudara mulai kerjanya sekarang, gitu. Masukkan minggu depan secepat-cepatnya, boleh paling lambat 2 minggu. Jadi paling lambat 2. Silakan. Nah, saudara ini ada dalam 200 orang. 200 orang mahasiswa. Tentunya nanti ada objek yang sama. Buat saya nggak jadi soal. Ya, jadi objek yang sama nggak apa-apa, asal semua dikerjakan sendiri. Pikirannya sendiri, itu nggak apa-apa. Ya, dari situ akan kelihatan, oh ya, jadi dikerjakan sendiri, meskipun objeknya sama, setiap orang bisa saja punya sudut pandang yang berbeda. Ya, bisa saja berbeda penggarapannya. Oke, mengerti? Iya, kalau nggak ada pertanyaan. Ada yang bertanya. Mengenai tugas. Tadi ada yang resign siapa ya? Belum ada seperti apa Toto. Nggak ada ya, sudah. Ini tentang tugas juga ada, sudah mengerti ya. Nah, saya kasih waktu 2 minggu, saudara mulai nyari-nyari sekarang. Nah, kalau misalkan ada kesulitan dan sebagainya, saudara bisa kemukakan pada minggu depan. Begitu kira-kira? Begitu? Ya, para mahasiswa? Ini nggak kelihatan semua ya mahasiswanya ya? Oke. Sinyal. Oke, baik. Kalau nggak ada pertanyaan, Pak Firsa, kita bisa tutup. Oke, sudah jelas ya untuk tugas-tugasnya dan juga tadi untuk materi. Nanti untuk tugas akan dibuatkan assignment-nya ya oleh saya atau Bu Wirin nanti di kelas GCR yang besar. Terus nanti untuk pengumpulannya maksimal 2 minggu ya Pak Toto ya, benar ya? Ya. Tetapi harus mulai sekarang. Ini meskipun kayaknya untuk cuma mencari, saudara akan melewati banyak itu. Ini cocok, ini gitu. Jadi akan panjang. Saudara akan melewati ini, habis gitu, nggak serak saya, ganti lagi gitu. Jadi nggak sekali jadi saudara membuat tugas ini. Tetapi apa? Yang saudara pelajari itu jadi banyak. Meskipun nyarinya cuma 1, tapi yang saudara pelajari menjadi banyak. Itu aja. Ya. Oke. Ya. Oke, saya rasa begitu. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, terima kasih banyak Pak Toto sudah hadir. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih Bu Yurin, terima kasih juga untuk mahasiswa yang sudah hadir. Saya rasa begitu untuk materi dan kuliah hari ini ya.
Selamat pagi. Selamat pagi ya. Selamat siang ya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak, saya jangan lupa absen ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.